sekarang kita masuk ke dalam sio ya. Ada sio ayam ya. Sebenarnya ada punya sio ayam bergaya, lihatlah dia. Dia selalu mempertampilkan gayanya. Berpengaruh. Jadi memang dia suka memberikan apa? You have the sense untuk kayak bisa mempengaruhi orang lain. Gitu. Motivator gitu. Bukan. In a good way, semacam apa, hipnotis halus. Enggak sih. Maksudnya bisa kayak influence people. Influence. Iya, gue punya ability kayak bisa hypnotize orang ya. Serius. Enggak, padahal cuma my words, my omongan gitu. Tapi gue bisa tahu orang ini mau mikir gue ngomong apa, gue ngeladenin, gue jabanin, terus gue plot twist sehingga dia ngikutin omongan gue terus gitu. I don't know why. Hati-hati, serem juga ya kan. Tapi kan Kak Will kan emang dulu hipnoterapi kan. Oh, jadi gitu. emang bisa. Dulu certified, sampai sekarang certified hipnoterapis tapi level 1. Jadi I know hipnosis itu cara kerjanya gimana. Oh, wow. Inline sih sama bacaannya. Jadi untung positif ya hipnoterapi, tapi jangan negatif ya, kalau itu jatuh gendam jatuhnya ntar. Ya kan, kalau hipnoterapi kan gendam. Tapi waktu itu gue hipnosisnya yang untuk pengobatan. Iya, jadi bukan yang untuk kayak berhenti merokok gitu. Iya. Bukan. Healing berarti ya. Healing, iya. Okay. Terus waspada. Makanya kan sering selalu aware. Aku ngerasa sih dari pertama ketemu dia aware banget. Humoris. Nah, humorisnya dari sio ayamnya ya. Nah, arogan dan bangga. Betul Matahari sekali. 2, ayam 1, begini lah jadinya deh ya kan. Nah, terus dia berhati-hati ya, bertanggung jawab, bisa marah, bisa punya tabiat marah, tapi dia bermoral, berkuasa, anggun dan ramah. Cowok anggun ya. Anggun tuh elegan. Oke. Like you have the pride gitu. Ya. Dan angkuh lagi. Aduh, kok nggak enak banget ya. Sio macan, Pak. Sio macan. Macan kan gitu. Oke. Bapak nggak pernah lihat macan dia nggak pride kan? Elegan sih macan sih. Iya, Elegan sih. Oke. Terus habis itu ada sio tikus ya. Dia bijaksana, pintar dan optimis. Nah gitu. Dia makanya cenderungnya selalu optimis kan gitu. Terus dia punya Cen. Nah, Cen ini adalah sio yang berkuasa lagi. Nah, bayangin, yang satu berpengaruh, yang satu berkuasa. Makanya ngikutin jalan ninja hipnoterapi tadi kan, makanya sebenarnya actually works kan. Oh, it work banget. Terus kenapa nggak dilanjutin? I find this anomaly. Ya loh, jadi ini jalan ninjanya kalau nggak jadi hipnoterapi kayaknya ya. Dulu sampai udah lebih dari puluhan klien, tembus 65. Itu yang free ya, tanpa berbayar itu dulu. Emang udah pernah. Udah lama stopnya jadi. Udah lama stopnya. Nih jadi penasaran deh, pengen di healing dari trauma Oke, saya. episode 2 Sora ya. Sora Sahara, aku trauma. Terus mistis, dia mistis naga ya. Sehat ya, emosional ya, dan pemikir. Betul. Dia makanya suka mikir, dia dikit-dikit mikir. Oke, elemen yang bisa dipakai adalah air dan logam. Air itu adalah lambang dari kecerdasan. Ya, jadi memang harus kecerdasan yang dipakai. Gitu, kecerdasannya harus dipakai. Oke. Gitu, makanya harus cerdas. Dan logam, ya logam itu biasa juga ada yang sikap untuk membentuk tuh juga ada logam. Membentuk, makanya kan di Lipsology cocok jadi coach. Lihat gak ada benang merahnya gitu. Betul. Oke, nah memang harus berteman dengan otak nih, berteman dengan pikirannya sama pakai otaknya, Nah pakai pikirannya. itu juga. Gue bukan orang paling pintar, tapi gue udah nggak tahan kalau berbicara dengan orang, mohon maaf, bebal, bodoh. Gue nggak tahan banget. Gue nggak tahan banget itu. Berarti ini dong yang kayak Bang Mongol bilang dong. Apa? Bang Mongol kan aku pernah nonton, Bang Mongol bilang kalau di gereja setan kebodohan adalah dosa. Jadi kalian ingat kan di episode berapa tuh? Oh iya. Iya, dia ngomong kan kalau buat gereja setan ini bro yang dosa itu kebodohan gitu. Jadi Jadi kita nggak akan ketemu orang gereja setan. Karena gue nggak suka orang bodoh dan bebal. enggak kan, kalau gereja setan katanya kalau join harus pinter katanya. Kan aku nonton di Bang. Ya make sense sih. Kalau nggak gimana istilahnya menjaring orang lain. Iya ya. Iya. Apalagi udah internasional juga. Iya, kalau bodoh nanti kayak perkenalkan saya dari gereja setan. Kan gak mungkin. Emang iya sih ya. Iya. Oke, terus ini untuk sebenarnya juga nggak gitu ini sekali ngomong dia sebenarnya. Jadi sebenarnya, jadi kalau tiba-tiba besok mau jadi marketing, pasti aku mempertanyakan nggak mau jadi tukang. Itu benar.
Pernah nyoba jadi marketing gak bro? Enggak, justru deep down walaupun di anomali gue yang paling banyak ngomong, pada dasarnya ketika the real me, gue tuh nggak doyan ngomong. Gue nggak doyan ngomong. Gue paling nggak suka kalau nggak harus ngomong di depan orang. Nggak suka gue. Oh ya, kalau ini kan karena mau nggak mau udah Iya, kamera iya, kamera roll action, jadi dia ngomong. Iya, gitu. betul. Jadi maksudnya bukan big talker ya? No, I'm not a big talker. Oke. Terus habis itu dia itu punya logam yang kurang, makanya tadi ada masalah di kulit. Tadi kita sempat ngobrol ya, bro. Kulit. Ya, Iya. yang kamu bilang membekas kalau ada luka ya. Iya. Terus kalau sekarang gimana? Pakai sembarangan bisa atau harus ada produk-produk khusus? Karena kebantu sama pantangan yang makanan itu tuh kan gue nggak boleh telur, kepiting, kacang tanah, better. Much better. Cuma gue masih tetap suka kalau ada nyamuk bentol gue pakai kuku terus jadi silang gitu. Masa kecil kurang bahagia kan. Oh, nanti dia hilangnya lama gitu. Iya, hilangnya lama jadi bentuk silang gitu. Kayak Sampai bintang. sekarang aku pun juga melakukan itu sih. Kayaknya kita semua Gue gitu. penasaran ada gak sih yang melakukan gitu? Pasti Tolong. orang-orang ada. Tulis di kolom komentar. Kulit sama telinga, usus besar. Oh, mana dulu? Telinga atau usus besar dulu? Tiga-tiganya bisa. Kulit ya tadi udah ya. Kalau Kalau telinga? usus besar, iya, gua tiap hari BAB yang menci-menci. Oh, Hampir tiap hari. Gua walaupun makannya udah dijaga. udah, tapi padat padat lama-lama. Oh gitu. Iya, I don't know what's wrong with my usus besaran usus halus. Walaupun lagi stres nggak? Kadang-kadang kan Enggak, pencernaan juga. ternyata bokap gua, kakaknya bokap gua, kakak dari kakak bokap gua, kakak dari kakaknya bokap gua, intinya semuanya keluarga gua itu begitu perutnya. Oh, Dari keluarga Bandung. Berarti dari memang ada yang dari jalur keturunan. Ada. Iya, Bisa dan kayak gitu. jelek gitu. Dan kalau kulit, usus dan kuping. Telinga. Nah, ini ada cerita menarik nih. Kuping apa nih? Sensitif atau apa kalau menurut bacaan? Telinga itu bisa bermasalah ya, antara dia rada-rada conge, entar dia rada-rada budak. Beneran. Dibilang conge. Gue dibilang conge. Padahal menurut gue kuping lu aja yang nggak teliti gitu loh. Contoh di food court nih. Gue bingung gimana caranya kalau di food court anak muda ngumpul jauh-jauhan bisa ngomong ngerti. Gue nggak ngerti lo ngomong apa men, karena udah jauh men. Ya kan? Karena kuping gue tuh spektrumnya luas. Gue bisa dengerin musik yang ini, gue bakal bisa dengerin kelontrang restorannya. Orang ngomong, jadi gue nggak bisa fokus ke omongan si Joko di ujung meja. Tapi temen gue dengan santai ujung itu ngomong, oh gini nyaut. Gue bahasa Indonesia tuh bahasa pertama lo, gue bisa nggak ngerti. WTF gue bilang. Ternyata gue bilang apa? Gue bilang congek lo katanya. Emang Kesel sih gue sih. telinganya pak. Iya. Oh ternyata kuping gue mendengar lebih luas spektrumnya dibanding orang biasa. Tapi itu artinya bisa mungkin terjadi masalah di THT berarti kan, karena telinganya. Nah, Bisa medicalnya itu atau psikologinya terlanjur kebanyakan ngelatih audio. oh iya ya. Karena lu kan ketika lu latihan audio lu di desain lu harus dengerin seluas mungkin. Ya itu betul sih. Misalnya nih ada tipe meditasi yang lu diem aja, lu harus dengerin apapun yang bisa lu denger, suara burung lah, suara air lah, suara daun kayak. Nah, gue dulu keseringan latih itu. Jadinya gue nggak bisa ngefokusin ke orang doang gitu, Oh nggak jadi bisa. jadi banyak layer kedengeran ya. Misalnya lagi di food court lagi ya, itu musiknya fals, annoying, gue terganggu. Tapi teman-teman gue nyantai aja makan, gue anjir men musiknya gak enak banget sih gitu. Yang lain kayak lu nggak keganggu ya musiknya ya, apaan sih gitu. Karena orang musik juga sih ya, Iya. jadi harus peka. Sebenarnya- Gue keganggu. Gitu. Ya terus kan harus dengerin nada kan, turun Iya. atau naik. ya Sebenarnya kan? orang musik itu agak sengsara sih dengan kupingnya karena mereka itu benar-benar ngelatih kuping mereka sedemikian rupa. Jadi kalau turun dikit beda dikit bisa berasa kan ya. Bisa. Kerasa banget sih. Banget, Dan banget. kita kan dilatih untuk menikmati musik kayak beda sama orang biasa gitu loh. Jadi ketika mereka mainnya jelek atau kurang dikit dari standar yang seharusnya kita pasti ngomel. Ya. Itu udah pasti. Wow. Iya. Saya terlatih terhadap telinga saya mendengarkan tukang asongan, tukang jajan dipikir siomay di kompleks sebelah, saya udah denger. Putu. Kalau ting 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 martabak itu martabak yang Tapi wajan. tiap hari gitu ya, berarti kalau pakai headset atau earphone nggak bisa lama-lama. Nggak sanggup gue, nggak sanggup. Makanya kalau dengerin lagu mendingan pakai speaker kecil daripada pakai headset. Pengang. Kalaupun pakai earphone yang paling kecil, Iya. kayak sama. aku biasa dengerin cuman satu, volumenya satu, kalau nggak dua. Sama ya, karena Sama. udah Aku udah juga. logam. Mengingat ini mungkin akan ditonton cukup banyak ya. Tapi sebenarnya gue pengen ngasih message sih ke penonton juga. Ini danger loh. Alias gini, orang dunia zaman sekarang
Indonesia deh, kesadaran akan desibel tuh minim sekali. Hmm. Dengan kata lain, desibel itu adalah tingkat kekerasan suara yang disebut dengan desibel SPL, sound pressure level. Nah, itu tuh sebagai contoh, kalau kita ngomong begini 60 desibel. Artinya kalau kita sudah mendengar noise di sekitar kita yang menghalangi kita ngomong apa? Gitu, itu udah di atas 60 desibel. Misalnya diskotik, klub malam. That's not healthy. Tapi sebagian besar orang, bayangin, masang headset dimanapun di tempat umum, gua yang jaraknya 3 meter bisa denger lagu dari headsetnya. Itu yang di kuping dia berapa? Oh, iya. Nah, itu kalau diterusin lebih dari berapa menit tiap hari, cuma masalah waktu kupingnya jebol. Tapi sayangnya kesadaran pendidikan ini nggak begitu banyak di Indonesia. Nah, bukan arogan, bukan sombong, itu harus ditanamkan banget pendidikan ini. Karena apa? Ada istilah cangkok ginjal, kuping. Gue belum pernah dengar ada yang sampai cangkok. Ada, Cangkok tapi kuping. yang sampai apa sih dulu daun telinga tuh belum secanggih itu. Iya. Belum. Jadi kalau ini rusak, bye-bye men. Iya, benar. Bye-bye. Mata aja masih canggih kan? Iya. Kalau kuping ini memang sensitif ya, apalagi dengan apa yang tadi. Right. Kayak itu ilmu. Jadi aku juga diingetin lagi sih, karena kan kadang-kadang kalau pergi kayak ke gym gitu kan aku suka nge-gym. Jadi kadang-kadang pakai headset juga. Oh, Jadi itu kan bahaya, iya, bahaya. berarti sebenarnya nggak boleh terlalu lama juga. Karena lu ngencengin supaya ngalahin suara dari sekitar Betul, kan? betul. Akibatnya betul. di sini lu bisa 110 desibel loh. Mungkin lagu di tempat nge-gym saya diganti lah ya, pakai Mendung Tanpa Udan biar saya seneng. Oh enggak ya, maaf, emang jalur-jalur pantura lagu kita kan. Oke, tanahnya juga kurang, pencernaan perut limpah sama usus halus. Ususnya tadi udah di Usus ngomongin. halus udah limpah, gue nggak yakin sih. Gampang sakit nggak? Jarang. Akhir-akhir ini udah nggak terlalu. Oke. Syukurlah. Pencernaan ya itu tadi tuh. Pencernaan ya memang. Sekarang kan gue kalau ngunyah sampai sampai kalau hancur. kalau perlu sampai ini ya. Gimana KW lagi dong? Oke. Nah, ini yang menarik dari seorang Willy. Ya, ini menarik nih. Dia punya banyak sensa yang menarik. Dia punya TNI Kuiren. Ini berat banget, Bro. ini berat. TNI Kuiren adalah pertolongan dari langit. TNI itu kan langit ya. Iya. TNI itu langit. Jadi dia akan suka mendapat pertolongan dari langit, orang besar atau orang sekitar. Jadi pertolongan datang dari langit. Dia memiliki intuisi yang baik gitu ya. Nah, tapi ketika dia mendapat pertolongan dari langit, pernah nggak ngalamin kayak dalam satu waktu yang mungkin kayak gue udah in the lowest point of my life atau lagi butuh banget, nanti tau-taunya ada aja yang nolong. Ada. Kamu punya itu. Dan kamu, dia double yang punya kamu. Dia sudah punya dari langit, dia punya dari sesama manusia. Kamu bayangin kan? Jadi di dalam konsepnya Pak Ce itu langit dan tanah kan. Jadi yang dari atas turun menolong, yang dari bawah turun menolong sesamamu. Gitu. Tapi ada syaratnya. Nggak boleh dosa. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh pelit. Nggak boleh pelit, nggak boleh sombong. Karena kan ingat loh. Ingat ya kata-kata film Spider-Man, comes greater power, comes greater responsibility. Yes. Berat ini. Gue berat Anovers ya, ini Greater saya power. Sahara agak berat, agak deg-degan ini soalnya ngomongnya sama Triano Mahali padahal saya cuma tukang kartu ya kan padahal. Jadi itu untuk bisa turun dan bekerja harus memang itu tadi. Kamu harus hidupnya lurus. Hidup kamu mesti benar. Oke, mulai sekarang gue nyetir lurus nggak belok. Ketabrak. Karena kamu, nah ini nih, kan punya jalur dapat pertolongan dari atas. Jadi secara spiritual, bukan beban sih. Kamu harus punya hubungan spiritual yang besar sama Tuhan, yang baik sama Tuhan gitu. Karena kamu ya akan dibantu gitu. Bayangin gak sih? Jujur, aku ketemu banyak klien itu tidak banyak yang punya ini. Maksudnya Yang- karena dapat pertolongan dari langit. Tian apa istilahnya tadi? TNI ya? Kuiren. Oke. Dia dapat pertolongan dari langit, dari manusia dia dapat. Kamu ngerasakan kayak somehow when you're needed, there is always Iya. cara-cara ajaib untuk kayak gue ditolong aja gitu. Iya, walaupun gue nggak tahu datangnya dari mana itu. Benar. Iya. Tapi itu tadi, kamu gak boleh sampai jadi sesat. Oke. Dan nggak boleh sombong. Gak boleh sombong. Dan gak boleh pelit. Gak boleh Pelitnya itu tuh garis bawah. gak boleh angkuh. Dompet gue sembunyiin dulu. Belum selesai bacain sensa-sensa dia bagus gitu ya. Oke. Jadi memang harus itulah tantangannya. Kalau dikasih Spider-Man kan pernah dia jadi hitam itu kan. Mm-mm. Karena Venom. Venom kan. Ya itu tantangannya, siapa yang nggak mau kan.
Nah makanya kan aku udah ngomong dari awal kan, tantangannya diri sendiri bro. Ini pedang mata dua nih, kalau nggak dipakai ya gitu, harus punya hubungan yang baik sama Tuhan, harus Betul, benar lah. betul. Jadi nggak boleh, apalagi tadi aku udah bilang kamu punya manifestasi yang baik gitu. Jadi jangan sampai kita salah ngomong, yang nggak ada jadi ada gara-gara omongan kita. Tanggung jawabnya berat. Oke. Itu harus hati-hati gitu. Jadi kita, oh itu keren ya, berat, oke. Terus punya apa namanya? Dia punya sama seperti kamu, dia punya tauhwa. Ya, dia punya menarik lawan jenis. Ya, berpenampilan menarik. Energinya bisa dipakai untuk jualan. Jadi sebenarnya gini, kadang-kadang jualan itu tidak harus kamu ngomong, tapi kadang-kadang misalnya kayak kamu pakai ini nih, nanti tau-taunya orang kayak, ih itu bagus deh, jamnya mau dong gitu. Mau dong beli di mana bro gitu. Oh, oke. Ngerasa nggak? Udah kadang-kadang berapa kali atau misalnya kayak Beberapa kali. kayak ih lu pakai ini kayak bagus ya bro gitu. Gue mau juga dong, beli dong kayak gitu gitu. Apa abis ini besok Trianomali buka ini aja apa? Online shop. Merchandise. Iya. Merchandise boleh lo, jual lo. Boleh. Kita grafir Anomali dan Sahara. Oh iya, kan kita biar dikasih produk endorsean. Boleh loh, siapa tahu kan bikin t-shirt, bikin topi, ntar saya dipakai. Oh tadi aku tambahin sedikit punyanya kamu. Kamu punya Hongyan juga. Hongyan itu bibir merah, dia menarik, tapi dia kamu jangan liatin aku gitu dong. Pusat perhatian, ya. Aku koreksi ya. Kamu punyanya Hongyan, dia punyanya Tohua. Dia buat jualan, kamu menarik lawan jenis. Tapi Hongyan ini, nah ini nih, ini sedikit, tapi jangan diambil negatif ya. Kalau dikasih contoh, ini energinya energi selir, ini energi permaisuri. Jadi dia cantik. Kalau yang ini lebih menggoda. Pantesan. Lu tau nggak yang suka gua tuh nggak pernah yang cewek-cewek lebih muda, mahasiswa kan masih kenceng semua kan. Ya. Gue bingung kok nggak ada yang tertarik. Yang tertarik sama gua adalah ibu-ibu yang udah punya suami. Setiap kali, all the time. Gue bingung kenapa. Ini beneran serius. Beneran ini personal life gua. Serius. Iya. Ini ditonton 3.000 jiwa loh. Oh shit. Serius bro. Iya. Ya mereka nggak bilang dengan terus terang kayak ya gue suka. Ya nggak mungkin lah. Tapi showing kan. Iya, gesturesnya gitu. Memang biasanya orang kalau udah tahu, kalau salah jalan dia bisa jadi pelakor apa bibinor bro. Tuh, gue sampai bingung apa yang menarik dari gua ya. Kadang-kadang Gitu. kalau udah tahu dia menarik aja. Untuk si ibu-ibu yang udah punya suami, mereka tuh mandang gua tuh Takdir. ya gitulah. Iya tapi Takdir. Bilangnya ada peletnya. ada peletnya. Oh. Dia ada pelet naturalnya. Kayak ibu-ibu udah galak gitu, gua hadepin bentar gitu, luluh nih. Sebenarnya nggak cuman cewek loh. Apa? Daruha. Jangan dilupakan. Jangan bahas itu. Jangan bahas itu. Kadang-kadang kalau nggak dapat bentuk kita dapat energi. Yang sekarang astral pun aduh. Astral nggak demon, nggak jin, semua iya. gender. Mbak Kun Kun. Iya. Oh Mbak gitu. Kunti. Iya. Ada tahu apa di nih ada tahu di sana nih temannya nih. Makanya kadang-kadang suka digodain kan, digenitin kan. Iya. Nah, ya udah tahu. Kalau Hongyan dia lebih elegan. Dia biasanya lebih ini. Tapi Hongyan kekurangannya biasanya dia bucin. Bucin gak Bu? Dulu iya, sekarang enggak. Nahan ya. Karena Hongyan tuh biasa dia lebih bucin. Oke. Dan dia bisa mabuk asmara. Dia jadi kalau kamu kalau udah sayang sama orang, cinta sama orang, kamu akan apa ya, sangat bucin lah gitu. Maksudnya sangat cinta banget, sangat sayang banget gitu ya. Nah, terus Bapak punya Tai Chi Kurung tadi udah sebutin ya. Oke, punya dewa kemakmuran. Tuh, bayangin kamu udah ditolong dari atas, ditolong dari bawah, punya dewa kemakmuran ya. Dia kemauannya keras. Makanya kamu orangnya sangat ngotot ya. Cerdas, kaya, tampan, lembut dan halus. Ya, beruntung dalam hal keuangan. Oke. Makanya nih dia kan udah punya urusan sama jindunya, nggak boleh pelit karena udah dapat pertolongan dari langit, dari bawah, rezekinya nggak habis-habis. Nggak pernah susah harusnya. Biasanya nih emak-emak di rumah suka nyari yang punya lusen sama jindu, karena anaknya mau makmur gitu. Biasa kalau Chinese tuh ke tukang pase, cariin tanggal yang ada lusennya. Nah biasa gitu, karena siapa nggak mau sama lusen kan, hidupnya makmur. Judulnya The Dewa Kemakmuran gitu. Jadi aku bilang dia, bro, banyak banget sensa bagus-bagusnya. Aku bikinin sensa dia, dalam hati kesel juga gitu kan. Ya orang beruntung banget gitu kan. Jualan bisa, duitnya ada. Terus jin itu kan keretanya. Makanya harusnya, ya ini terserah sih mau diceritakan atau enggak, karena pribadi. Harusnya kamu kalau nyari rezeki, misalnya lagi butuh sesuatu, mau beli sesuatu, harusnya nyari duitnya cepat. Oke. Ketika diniatkan gitu, misalnya kayak kita lagi butuh ini nih buat Trianomali, gue mau beli ini gitu. Nanti tau-taunya kekumpul deh cepet gitu. Lebih cepat dari yang ditargetkan.
Sejujurnya dengan udah ada kehadiran mereka dan DA, itu berasa ke enhance banget sih. Berasa. Berasa. Mungkin mereka pun juga ada yang punya apa tadi sensa yang relevan, gua rasa sih. Tapi gue sampai sekarang masih nggak bisa selesai mikirin ibu-ibu itu kenapa ya, ibu-ibu yang Tahu punya apa? suami Itu pelet aja. Gimana? Itu ya kalau ngeliat tatapan mereka tuh gue sampai gue nggak ngapa-ngapain loh. Jadi ternyata Tahua itu juga ada di dunia astral. Untung cuma satu. Kalau sebadan? Karena waktu itu ada ibu-ibu yang kayak gue bilang, aduh kasihan banget kan, gue bantuin motong wortel sama cuci piring, dia ngeliatin gue gitu. Gue pura-pura Nggak takut kan nanti kita tau-taunya jangan-jangan ini nih yang kalau ke tempat astral diculik gak balik lagi kayak gini nih contohnya. gue benerin arloji aja, gue digodain sama Cinci yang jual arloji. Itu aku lihat sendiri sih pakai mata kepala. Serius. Tangan gue dipegang-pegang. Kayak gini ngomong, aku perlu spill gak sih? Boleh lah, tapi jangan Encinya sebut. ngomong apa? Iya, jangan sebut encinya siapa atau di mana tokonya. Cincinya ngomong gini kayak, aduh kulitnya masih kenceng. Praktekin Jess. Gini. Aduh kulitnya masih kenceng, kayak masih perjaka gitu. Itu zaman masih pakai masker loh. Oh gitu. Iya kan? Apa gimana? Apa besok kita jualan aja? Si Inci itu lagi ngeladenin ada satu pembeli cowok lain, Cewek. Iya. Terus sini. Kok pinjem tangannya gitu, soalnya si yang pelanggan cewek itu mau beliin buat suaminya. Iya. Tangan gue dipakai buat peraga. Oh. Alasan gitu. pintar juga sih alasannya. Dipegang-pegang tangannya. tangannya. Gitu. Jadi repot kan ya punya Tahua ya. Gimana? Seneng nggak? Siapa tahu nanti kalau nggak dapat di dunia manusia, dapatnya di dunia astral. Sudah terjadi. Bagus. Untung masih balik loh Pak. Awil nggak mau sama Daruha. Sampai dibilang loh, aku sudah punya semuanya. Kamu tidak mau tinggal di sini. Digituin. Lin gendernya. Gendernya agak kemayu. Dia laki-laki. Katanya kan aku udah bilang kalau nggak dapat bentuk dapat energi kan. Ya sudah lumayan dong. Itu berkat loh Kak Wil. Loh, orang-orang pada mesti pasang susuk, pasang pelet. Bapak udah punya natural Pak. Lumayan. Jadi teman-teman daripada pasang pelet atau pasang susuk, Ini kayaknya ada HB yang ketawa deh dari tadi aku notice. daripada bapak pasang pelet susuk, mendingan ngecek di Pace. Mungkin udah punya Tahua di badan. Kalau udah punya Tahua nggak usah capek-capek lagi. Langsung aja ke Sora Tarot. Silakan DM Instagram saya @sora_tarot ya. Sekarang DM sekarang kayak gitu. Kira-kira kayak gitu sih kalau untuk punyanya. Kalau tadi kan udah sama TNI Kuiran udah sama-sama bisa peramalan juga sebenarnya. Makanya ada kecocokan ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, Thank pesan you. sponsornya. Sekarang kita ke Aileen. Aileen.